Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang maha bijaksana, yang bersedia mengampuni beragam dosa, membimbing hambanya ke jalan mulia, menebarkan hikmah, memantik makna, memperluas cakrawala. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur sekecil apapun karunia terhidang, dan menjadi abdi yang selalu bersabar seberat apapun masalah menghadang. Amin. Selawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang sejati yang harmoni, jauh dari sifat iri dan dengki. Beliau berbelas kasih dan sangat mencintai umatnya ini. Semoga kita bisa berjumpa beliau dalam naungan ridha Allah di surga yang agung dan lestari. Amin ya Ghafurul Halim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semua masyarakat Indonesia dari pimpinan teratas sampai masyarakat yang di bawah, semoga kita semuanya sehat-sehat selalu dan tetap semangat mengemban amanah kehidupan. Saya perkenalkan diri dengan sebaik pantun. Ada tapir masuk ke hutan, tapir besar makan bunga cempaka. Saya Zahir, seorang pustakawan, cakep orangnya, rajin membaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang berbahagia, saya ingin menjelaskan mengapa saya harus membuat klip ini, sehingga ini menjadi bukti di hadapan Allah, sekaligus menjadi klip yang akan membuka wawasan dan hasanah pengetahuan kita, sembari menjadi salah satu jalan kita untuk memperluas cakrawala berpikir, sehingga kita kemudian bisa melihat banyak pilihan-pilihan yang penuh makna di tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pertama-tama dulu saya ingin jelaskan posisi saya sehingga ini menjadi jelas. Sekali lagi, nama saya Zahir Juwana Ridwan. Nomor WA saya 0819 91 29 77 99. Dan saudara-saudaraku sekalian, saya Zahir berbicara dalam konteks pribadi. Saya tidak mewakili lembaga apapun, saya tidak mewakili siapa-siapa, saya tidak diperintah juga oleh siapapun, saya tidak berkolaborasi dengan kelompok manapun. Ini murni saya katakan pendapat dan pandangan pribadi saya, dari pikiran yang Allah berikan kepada saya, dari rasa hati yang Allah berikan, dari cermatan-cermatan terhadap aneka fenomena yang terjadi di tengah kehidupan dari dahulu sampai sekarang, dan seterusnya, yang kemudian saya elaborasi, dan elok kiranya saya bisa mencoba untuk memberikan sumbangan pikiran yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi kita untuk menambah cakrawala kita dalam melihat fenomena-fenomena tersebut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dicintai Allah, saya ingin mengatakan bahwa walaupun saya bekerja sebagai seorang pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, namun saya tidak mewakili pustakawan dan saya tidak mewakili tempat kerja kami, dan saya juga lagi-lagi tidak berada di kelompok-kelompok manapun. Murni klip ini saya buat betul-betul adalah dari pikiran sadar saya dan dari hati saya. Saudara-saudaraku, saya adalah seorang yang sangat mencintai Indonesia, sama seperti Anda. Saya percaya itu sama. Saya seorang yang sangat mengagumi Pancasila, jadi tidak usah ragukan kecintaan saya terhadap Pancasila. Boleh saya sebut hati saya ini Pancasila, darah saya ini merah putih, tangan dan kaki saya, tubuh saya dari kepala sampai kaki itu adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan pernah kaitkan saya dengan hal apapun. Apalagi sekarang kalau kita bicara seperti ini, kadang-kadang kita memberikan kritik positif kepada pemerintah, kita dituduh kadal gurun dan sebagainya, atau buzzer dan sebagainya. Saya tidak ada kaitannya dengan itu. Saya bukan kadrun, saya bukan cebong, bukan sana, bukan sini, bukan. Saya betul-betul ingin berkata ini sesuai dengan apa yang Allah ajarkan ke dalam pikiran saya selama ini. Bapak, Ibu, saudara yang berbahagia, lagi-lagi saya katakan, saya Pancasila, saya
sangat mencintai Pancasila. Saya tidak mengatakan saya Pancasila, saya sangat mencintai nuansa Pancasila karena di dalam khasanah Pancasila dan filosofinya itu mengandung nilai-nilai agama yang sangat luar biasa, dan itu juga terbukti bahwa khasanah Pancasila itu Bapak Ibu itu terkandung bahasa-bahasa Arab di dalamnya yang luhur di dalam Pancasila itu. Kalau Anda pelajari yaitu Pancasila. Ini dari bahasa Sanskerta. Panca 5, sila adalah butir. Panca itu 5, sila itu butir. Tapi mari coba kita lihat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu bahasa Arab. Beradab, adab itu bahasa Arab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, rakyat itu bahasa Arab. Yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah itu bahasa Arab. Perwakilan, wakil itu bahasa Arab juga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil bahasa Arab lagi. Rakyat bahasa Arab juga. Coba bayangkan. Jadi aneh bin ajaib kalau ada orang bahas-bahas Pancasila dan membenci hal-hal yang bernuansa Arab, membenci hal-hal yang kaitannya nilai-nilai Islam dan sebagainya. Itu aneh sekali. Dasar-dasar negara kita saja itu mengandung filosofi-filosofi agama yang sebagian intinya itu terambil dari akar-akar kata bahasa Arab. Ya, saudara yang saya cintai di jalan Allah. Baik, mari kita mulai. Beberapa waktu yang lalu datanglah penyakit yang menggusarkan kita semua masyarakat dunia, corona. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudaraku yang berbahagia. Informasi yang kita terima kala itu adalah oleh karena masyarakat di Cina, di Tiongkok sana katanya memakan makanan yang tidak layak dalam arti banyak memakan makanan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat umum, misalnya kelelawar, kemudian juga ada yang makan kadal, ada yang makan macam-macam. Tapi info yang kita terima dan beredar sangat masif karena kelelawar katanya. Coba tunjukkan kepada kita semua hasil penelitian membuktikan bahwa itu betul-betul datang dari kelelawar dan berpindah serta menyebar ke seluruh dunia. Mari kita baca jurnalnya. Coba buka. Sebagai seorang pustakawan saya membaca banyak sekali. Dan lagi-lagi saya ingin katakan dahulu ini penting Bapak Ibu. Karena nanti saya akan membahas banyak juga berkait dengan medis. Saudaraku, saya perlu menjelaskan ini karena apa? Sekarang kehidupan kita itu kalau kita bicara kita dianggap tidak kompeten dan sebagainya. Karena ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang ingin dilontarkan oleh orang yang membenci kritikan. Saya ingin menjelaskan posisi saya. Bapak Ibu, 30 tahun yang lalu kurang lebih saya ingin menjadi dokter. Itu sebabnya saya banyak sekali membaca buku-buku kedokteran pada masa itu, 30 tahun, 25 tahun yang lalu. Dan saya suka baca ilmu kedokteran. Itu sebabnya kalau banyak dokter berdiskusi, saya bisa ikut nimbrung. Tentu saya tidak menguasai ilmu kedokteran, tapi saya membaca banyak sekali buku-buku kedokteran pada masa-masa 30 tahun yang lalu. Sampai detik ini, saya kerja di perpustakaan sebagai pustakawan. Sampai detik ini saya tidak berhenti membaca ilmu kedokteran. Dan bahkan semakin cinta. Karena saya dulu ingin menjadi dokter, tapi saya gagal. Kenapa? Karena kelemahan saya itu, saya tidak terampil dalam ilmu hitungan angka statistik. Saya cukup lemah di situ. Tapi saya cukup kuat dalam ilmu urai tubuh, mempelajari urai tubuh ini, termasuk biologi dan sebagainya. Nah, karena saya gagal, saya masuk ke spektrum yang lain. Saya dekati sastra Bapak Ibu. Kenapa? Ini adalah anugerah yang dikaruniakan Allah, bakat dari ibunda saya. Semoga Allah memuliakan beliau. Ibunda saya itu seorang yang sangat sastrawi. Tulisan-tulisannya sastrawi, tapi karena masa itu belum ada penerbit sehingga tidak dibukukan. Mungkin darah itu turun ke saya. Saya menggeluti sastra Bapak Ibu. Khususnya hasanah diksi-diksi pantun dan hikmah. Itu saya suka sekali.
Saudara yang dicintai Allah, terus kemudian juga saya mendalami ilmu geografi. Jadi geografi itu saya dalami karena saya sangat mencintai ilmu kebumian. Dan nanti akan saya jelaskan kaitannya juga dengan persoalan corona ini. Baiklah, saya masuk supaya bisa mempercepat. Saudaraku yang saya cintai di jalan Allah. Ketika itu kita gusar semuanya. Kemudian orang bertanya-tanya, penyakit apa ini? Saudaraku, kalau kita buka lintasan sejarah dan kemudian kita mempelajari banyak sekali sumber pengetahuan, cobalah membaca. Karena saya ini suka sedih, kita bicara memberi kritik positif, kita dilempar oleh tuduhan-tuduhan macam-macam. Yaitu berikutnya pada saat kita membela misalnya pemerintah dengan kebijakannya, kita dituduh lagi dari seberang. Jadi kita memang betul-betul serba bingung. Karena memang kehidupan kita sekarang ini itu sudah dipenuhi oleh alam bawah sadar. Kita ditanam dan ditembak oleh kebencian-kebencian dan kita dibikin terbelah. Ini panjang kalau saya jelaskan ilmunya, kapan-kapan saya jelaskan. Jadi kita dalam kehidupan saat ini, kenapa pemerintahan, kenapa negara, kenapa masyarakat dan sebagainya sudah menjadi seperti linglung dan limbo, seperti kehilangan pegangan, seperti kita tenggelam semuanya dalam satu arus yang kemudian dahsyat sekali dan kita berpegang ke apa saja. Kita tarik semua, pohon ada, akar-akar di situ, rumput-rumput kita tenggelam semua. Kenapa? Karena dalam psikologi sosial tanaman, apa yang ditanam, bukan tanaman, apa yang ditanam dalam pikiran kita saat ini penuh kebencian antara satu dengan yang lain. Dan anehnya kita tidak sadari, kita tuduh orang. Makanya saya jelaskan tadi, saya bukan di pihaknya orang yang selalu dikatakan kadrun, saya bukan di pihaknya orang yang dikatakan cebong, saya bukan pihaknya ini puan, tidak. Saya pribadi membuat klip ini dalam kerangka untuk memberi wawasan tambahan buat kita semua. Saya tidak kemana-mana, tidak. Saya mencintai negeri ini dan saya mencintai masyarakat karena Allah. Saudara yang berbahagia. Nah, kembali saya ingin katakan bahwa dalam ilmu yang saya pelajari, kalau kita baca risalah yang banyak Bapak Ibu, hampir tidak ada penyakit virus yang berkembang dan bertahan lama. Virus itu menyerang satu wilayah kecil. Kalau virus satu masuk dia ke satu wilayah kecil. Kalau dia pindah tidak lama, Bapak Ibu. Filosofinya, virus itu semakin dia kuat menyebar, beranak pinak begitu menyebar, semakin lama dia akan semakin mati dan akan semakin lemah. Itu satu yang harus diperhatikan. Kenapa ada virus dan diberitakan sedemikian rupa bertahan 2 tahun bahkan mungkin mau 3 tahun. Dan menurut pakar-pakar peneliti, termasuk silakan Anda rujuk klip-klip yang dibahas oleh Profesor Dr. Nidom, semoga Allah mencintai beliau, ataukah Ibu Dr. Fadila Supari, semoga Allah memuliakan beliau, dan banyak lainnya. Silakanlah, banyak sekali kanal-kanal pengetahuan sekarang. Coba renungi baik-baik. Iya, sudah terjadi mutasi berkali-kali dengan varian yang berbeda-beda. Anda percaya enggak? Ada virus yang awalnya dari Tiongkok sana menyebar ke seluruh dunia ini. Mulai dari Santiago, Chili kena, sampai ke Tokyo, Jepang, sampai ke Maroko di sana, sampai ke Merauke, sampai ke ujung Afrika Selatan, sampai ke Vancouver, Kanada, sampai ke Auckland, New Zealand, bahkan ke dekat Laut Baltik sana. Ini virus mengurung kita seluruh masyarakat dunia. Aneh enggak? Itu virus dalam risalah yang saya baca, dia masuk wilayah kecil, Pak. Kalau dia nyebar-nyebar begitu, tidak ada virus langsung seperti ditumpah kayak air bab seluruh dunia. Dari barat, timur, utara, selatan, tenggara, timur laut, barat daya, kena semua. Aneh enggak? Saya hanya mau supaya kita berpikir cerdas gitu loh, pakai akal sehat. Iya tuh, saudara yang dicintai Allah. Satu itu. Yang selanjutnya banyak sekali hal yang perlu saya jelaskan, karena ini banyak catatan saya. Saudara yang berbahagia, kemunculannya ini menurut saya aneh. Karena virus, saya katakan tadi filosofinya, makin lama itu dia makin mati, makin tidak berdaya. Kenapa? Allah menciptakan seperti itu. Karena Allah ingin lestarinya kehidupan ini. Bayangkan, aneh sekali, bertahun-tahun kita diberitakan, oh masih ada di sana varian sini, varian sana.
betul nggak itu variannya alami? Atau jangan-jangan itu dibuat di laboratorium sengaja untuk disebarkan supaya masyarakat dunia lumpuh, perekonomian lumpuh, lalu ada agenda besar tersendiri dari elit global untuk menguasai dunia. Jujur saja Bapak Ibu, jujur, demi Allah, inilah yang dipahami oleh banyak pakar. Lalu kenapa sebagian besar ahli diam? Banyak kan ahli-ahli itu diam? Ya, silahkan tanya kepada hati nurani masing-masing. Saudaraku yang dicintai Allah, saya ingin menjelaskan karena saya mendalami ilmu geografi. Ini penting Bapak Ibu. Jadi falsafahnya hasanah geografi, kebumian kita ini itu oleh Allah diciptakan lestari, saudara-saudara. Jadi dia dicipta bumi ini dalam keadaan lestari, artinya masyarakat diinginkan oleh Allah bisa bertahan hidup selama mungkin. Itu sebabnya diciptakan dunia ini semakin lestari. Artinya apa? Coba lihat baik-baik. Di bumi kita ini tempat tinggal, di Kanada, di Amerika Latin, di Afrika, di Eropa, di Rusia, di Asia Tengah, Asia Selatan, di Timur Tengah, di Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, New Zealand, dan seluruh dunia ini, industri bergerak per detik, per menit, per jam, lontaran ke atas, ke udara itu, dengan bakteri, dengan timbal, dengan segala arsenik, dengan racun-racun yang begitu banyak naik ke atas, Bapak Ibu. Itu berjuta-juta ton. Bukan tiap hari, tiap menit. Coba lihat itu pabrik yang bekerja di seluruh dunia. Betul nggak? Kenapa orang tidak pernah takut? Ini berjuta-juta ton, ada arseniknya, ada timbal, ada karbon, ada ini terlontar, belum lagi kendaraan. Kenapa orang tidak takut mati, Pak? Tidak ada yang bahas bilang, nanti kita kena ini kita akan mati gini. Karena dua hal Bapak Ibu. Satu, tubuh yang diciptakan oleh Allah ini sangat kuat. Ada sel T, ada sel B, ada makrofag dan sebagainya. Itu kuat sekali. Itu tujuannya Allah ingin melestarikan hidup sehingga tubuh kita ini akan melawan semua zat-zat yang masuk itu. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, dalam ilmu geografi, bumi ini dan seluruh lintasan-lintasan di atasnya, atmosfer dan sebagainya, dibuat oleh Allah lestari sedemikian rupa dengan senyawa dan komposisi kimiawi yang sangat presisi. Ketika terlontar ke dalamnya berbagai macam racun-racun dan sebagainya, maka akan dinetralkan oleh bumi dan semua senyawanya, termasuk pohon-pohon, tetumbuhan, hutan-hutan dan sebagainya. Itu sebabnya orang tidak perlu terlalu takut dan khawatir ketika lontaran zat-zat tersebut dilontarkan oleh pabrik di seluruh dunia per menit. Karena dia akan dinetralkan oleh Allah melalui sistem semesta dan kebumian yang lestari. Itu aneh bin ajaib, ada virus ya menyebar ke seluruh dunia, orang pada ketakutan luar biasa dan menyebar ke seluruh dunia dan bertahun-tahun lamanya dengan varian berbeda-beda. Alamikah itu? Kalau saya melalui pikiran bestari saya dengan hati, itu bukan hal yang alami Bapak Ibu. Kalau pengetahuan saya, ya tentu ini harus dibuktikan. Ya silakan Pak, pakar-pakar peneliti buktikan. Kalau menurut risalah bacaan-bacaan saya begitu banyak sebagai seorang pustakawan, saya ada menduga. Boleh menduga? Oh, tidak dilarang menduga. Apa buktinya? Itu tadi yang saya jelaskan semua itu. Ya. Ini virus, kemungkinan besar dugaan saya adalah dibuat, tanda petik, mungkin di laboratorium. Tujuannya apa? Yang saya tahu dua. Pertama adalah tujuannya melumpuhkan gerakan dinamika manusia dalam konteks kehidupannya. Yang kedua, menguasai dan memerintah mereka dengan tangan-tangan yang invisible hand, tangan yang tidak kelihatan. Di dunia kehidupan ini ada tangan yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Ini kajiannya terlalu dalam.
Bisa Anda tanya kepada Ustadz Zulkifli M. Ali, Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz siapa lagi itu yang banyak membahas tentang fenomena-fenomena. Banyak ulama-ulama itu tahu fenomena itu. Ustadz Rahmat Baikuni, semoga Allah mencintai mereka semuanya. Dokter-dokter juga banyak. Ada tangan yang tidak kelihatan. Jadi supaya masyarakat dunia lumpuh, ekonomi lumpuh, setelah itu kita stuck, tidak bisa bergerak sedemikian rupa, datanglah kekuatan elit global itu dengan seluruh tanda petik kendaraan-kendaraan niatnya terhadap masyarakat dunia ini. Itu bacaan saya, dan itu tidak boleh dipersalahkan. Saudara yang dicintai Allah, kemudian muncullah gagasan ayo vaksin. Saya ingin berikan begini Bapak Ibu. Filosofi vaksin itu adalah menyuntikkan seed, benihnya virus dibuat inaktif, dia tidak aktif, atau dia dibunuh, atau inaktif dibuat dicampur zat kimia tertentu, disuntik masuk ke dalam tubuh kita. Falsafahnya agar supaya dia dikenali oleh sistem imun tubuh kita. Kalau data yang asli, maka sistem imun itu akan sudah mengenalnya dan lebih akrab serta mudah untuk menghalaunya. Itu falsafah dasarnya vaksin. Cocok nggak untuk semua orang? Pada orang tertentu mungkin cocok, pada orang lainnya tidak cocok. Karena tubuh manusia itu tidak semua sama. Ini harus dijelaskan oleh pakar dan ahli, dan jangan diam. Tubuh itu Bapak Ibu tidak sama. Saya kasih contoh. Saya sakit kepala, Anda sakit kepala juga. Anda minum obat, katakanlah obat sakit kepala merek A, saya juga minum. Anda sembuh, saya tidak. Itu membuktikan bahwa tubuh itu tidak sama. Substansi biokimia tubuh masing manusia itu masing-masing berbeda Bapak Ibu. Tidak boleh mengobati itu dengan pukul rata statistik. Oh, kalau dia minum ini sembuh, kamu juga minum itu sembuh. Kalau dia vaksin sembuh, ini juga sembuh. Terbukti kan? Ada vaksin yang sembuh, ada baik-baik saja, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang cacat, ada yang meninggal. Tidak sedikit jumlahnya. Betul ya Bapak Ibu? Jujur buka data. Kan ada yang meninggal kan? Siapa yang tanggung jawab kalau begitu? Vaksin itu tidak boleh mandatori, tidak boleh wajib. Tidak boleh mandatori vaksin Bapak Ibu. Wahai elit pemerintah yang saya hormati, tolong dicermati itu tidak. Vaksin itu tidak boleh diwajibkan Bapak Ibu. Yang mau silahkan, yang menolak dengan alasan tertentu beri jalan. Ini kesalahan kita ini. Aneh bin ajaib ini Bapak Ibu. Masa Anda wajibkan semua vaksin, termasuk anak-anak di pesantren, anak-anak SMP disuntik semuanya, orang tua disuntik, semua masyarakat disuntik. Dan anehnya, apa hubungannya vaksin dengan terbang? Coba bayangkan Pak. Saya dalam waktu dekat, insya Allah, atas izin Allah, saya akan berangkat bersama istri menjenguk ibunda tercinta, ibunda mertua saya yang tinggal di Banten, 78 km kurang lebih sebelah barat Jakarta. Insya Allah akhir Ramadan kami akan lebaran di sana bersama-sama. Bisakah saya ambil hak saya itu? Tidak bisa tuh, karena saya tidak bisa terbang, karena tidak divaksin. Istri juga begitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba bayangkan, hak dasar kita mau berjumpa orang tua dengan niatnya mulia, berlebaran sama-sama dan sebagainya tidak bisa diambil oleh masyarakat di negeri ini karena dipaksa oleh kebijakan harus vaksin. Sepengetahuan saya, silakan rujuk kembali data-datanya. Sepengetahuan saya, WHO menjelaskan tidak boleh memaksakan vaksin. Kenapa bisa negeri ini memaksakan vaksin ke semua masyarakatnya? Coba. Itu apakah agendanya betul-betul substansinya karena ingin seperti tadi, ingin membantu tubuh untuk mengenal virus itu, sementara variannya sudah sangat banyak sekali, ataukah sudah tatkala dibeli uang cuan sudah keluar harus dihabiskan, atau karena memang ada bisnis besar ya, di persoalan vaksin tadi. Yaitu inilah yang harus dijelaskan pemerintah. Tapi kan kita bicara apapun juga sulit kan, karena ya maunya begitu. Masyarakat saya mendengar masyarakat curhat, Pak, saya tidak dikasih bantuan sosial, kenapa tidak bisa menunjukkan kartu vaksin?
Pak, saya tidak bisa terbang. Kenapa? Tidak bisa, tidak vaksin. Pak, saya tidak bisa begini. Kenapa? Tidak vaksin. Pak, saya tidak bisa urus itu. Kenapa? Karena tidak vaksin. Pak, saya tidak bisa ini karena tidak vaksin. Coba bayangkan Pak, masyarakat ditahan haknya oleh kebijakan yang menurut saya tidak tepat. Menurut saya loh ya, bukan menurut siapa-siapa. Saya tidak wakil siapa-siapa. Menurut saya tidak tepat. Kenapa harus begitu Bapak Ibu? Ya ini kan orang berpikir miring. Kenapa bisa vaksin itu sedemikian rupa dipaksakannya? Ada apa di balik vaksin itu Bapak Ibu? Saudaraku, penyakit ini saya tahu memang ada. Kalau menurut bacaan saya, memang ada. Tetapi adanya sekarang dipertanyakan, itu ada karena alami atau ada karena dibuat di laboratorium atau dibuat secara tidak alami dengan tujuan-tujuan tertentu. Kalau itu memang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu, saya tidak tahu siapa, kelompok tertentu, tangan-tangannya tidak kelihatan, disebarkan ke seluruh dunia, betapa besarnya makar yang dilakukan kelompok itu. Dan dahsyatnya hukuman Allah kelak di dunia dan di akhirat terhadap kelompok-kelompok itu. Apalagi kalau Anda bermain bisnis untuk tujuan itu. Nauzubillah. Saudaraku yang saya cintai, mengerikan sekali Pak. Tidak boleh negara melakukan bisnis terhadap masyarakatnya, pengambilan kebijakannya seperti itu, kau paksakan kepada orang kecil. Masyarakat yang sudah miskin, menderita, haknya mau diambil, tidak bisa. Harus PCR, harus antigen, harus vaksin, harus ini dan sebagainya. Bagaimana cara elit kita Bapak Ibu? Iya toh. Klip ini saya buat untuk menjadi wawasan bagi kita. Saya tidak tahu apakah saya akan hidup terus dalam waktu dekat ini, ataukah suatu waktu saya akan pulang menghadap Allah. Saya tidak tahu. Kalau kelak saya memilih harus vaksin karena saya ingin mengambil hak dasar saya berjumpa ibunda mertua, melaksanakan tugas di beberapa daerah, beberapa tempat karena ada undangan-undangan dari beberapa kalangan, dan saya harus tutup usia dalam waktu dekat karena itu. Semoga tidak, saya tidak berharap itu. Saya berdoa tetap sehat, semoga setelah vaksin saya sehat-sehat saja. Tapi kalau saya meninggal dunia dan atau terjadi hal-hal tertentu, nauzubillah, saya mohon klip ini tolong viralkan ke seluruh semesta. Hidup itu pakai akal yang bestari, akal sehat, bukan semau-mau kita. Bukan kita memimpin semaunya kita. Pokoknya sudah memimpin terserah. Saya maunya begini, begitu. Tidak ada urusan dengan kamu. Tidak boleh hidup begitu. Pemimpin itu tidak boleh begitu. Coba baca hasanah agama. Pemimpin itu cinta. Pemimpin itu mengayomi. Pemimpin itu menyayangi. Pemimpin itu merangkul. Bukan memukul yang sebelah. Tidak bisa kita pukul. Apalagi kalau agamawan yang kita mau pukul. Nauzubillah. Tidak bakalan secara psikologi sosial, tidak akan bakalan negeri ini damai kalau terus-menerus kita dengan kebijakan kita pukul-pukulan antara satu dengan yang lain. Lalu mengatakan kenapa begini, kenapa begitu, ya faktornya apa, kebijakannya seperti apa, situasi masyarakatnya seperti apa. Buzzer yang berteriak menghina-hina hampir tiap hari. Ulama, ustadz dihina segala macam, orang-orang agamawan, masyarakat dihina, yang mengkritik pemerintah dengan cara yang santun, yang baik dihina pun, yang mengkritik keras dihina juga, yang baik-baik bicaranya dihina juga. Kalau menurut saya yang rusak negeri ini itu Pak, saudaraku, yang merusak ini itu buzzer itu, mestinya mereka harus ditangkap. Bukan ulama-ulama, ustadz dan sebagainya yang ditangkap. Orang bicara sedikit ditangkap. Saya bilang tadi, saya ini mungkin Anda anggap keras, mungkin Anda anggap lembut, terserah penilaian. Tapi saya bicarain karena saya sayang pemerintah, saya sayang Indonesia ini, saya sayang masyarakat ini sudah hidup dalam kemiskinan dan kemudian menderita sedemikian rupa, lalu kebijakannya kayak begitu. Mari saya buktikan. Kenapa harus Anda vaksin? Kenapa diwajibkan itu vaksin? Saudaraku, para dokter, sejawat medis dan semua yang saya cintai. Ayo adu data lah sama kita ini Bapak Ibu. Enggak ada masalah. Supaya kita betul-betul bisa bestari di dalam melihat fenomena itu. Pak Bu, siapa yang bilang sih bahwa negeri kita ini kaya akan tanaman herbal dan sebagainya? Seingat saya Bapak Presiden yang memuji itu dan punya keinginan baik untuk mengelola tanaman herbal yang luar biasa itu. Betul nggak? Iya.
Nah, saudara yang berbahagia, kenapa langsung rumusannya adalah vaksin? Kenapa tidak dalam falsafah yang saya jelaskan tadi tentang vaksin, kenapa tidak memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri? Tubuh kita ini kuat sekali Bapak Ibu. Memperkuat tubuh kita dengan toga, tanaman obat keluarga. Herbar yang bisa jeruk nipis, jahe merah, lengkuas, serai, daun daun kelor, dan masih banyak yang lainnya. Itu Bapak Ibu adalah panglimanya herbal. Bawang putih termasuk. Pernah baca bukunya David Russell tentang bawang putih? Silahkan baca. Dan masih banyak yang lainnya, banyak sekali. Itu Pak Bu, dengan itu insya Allah atas kuasa Allah, Anda tidak akan dipusingkan oleh corona, covid, varian apapun. Karena tubuh herbal itu seiring selaras dengan imunitas tubuh kita. Tapi dia tidak lewat vaksin, tapi lewat herbal itu. Kalau itu kebijakan kita kuatkan, tanaman obat keluarga, maka apa dampaknya? Uang berputar ke negara kita sendiri. Gitu. Apalagi yang kedua, bisnisnya ke masyarakat kita. Penanamnya bisa bahagia dapat uang, distribusinya bisa juga kita ekspor, bisa juga diracik menjadi bahan obat ke luar negeri, kita dapat untung semua. Berputarnya ke sini, tanahnya secara geografi, saya orang yang mendalami geografi, tanah Indonesia ini sangat subur, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote sangat subur. Dan kita tidak kesulitan itu Bapak Ibu. Coba bayangkan betapa kayanya cara berpikir cerdas yang mestinya kita pikirkan itu. Jangan ke vaksin dulu, tapi ke tanaman obat keluarga ini yang dimaksimalkan dengan dana negara, ini yang diperkuat. Kalau Anda langsung mengambil vaksin dan kebijakannya wajibnya itu tadi, maka uangnya keluar Bapak Ibu. Siapa yang diuntungkan? Pabrik vaksin di luar negeri, baik itu asing itu Eropa dan Amerika dan seluruh sekutunya, maupun asing itu Cina dan seluruh sekutunya. Lari ke asing semua uang keluar. Yang diuntungkan siapa? Mereka. Bertriliun-triliun uang negara Indonesia keluar, keuntungannya mereka dapat. Kalau Anda bikin toga, keuntungannya lari ke dalam. Masyarakat Indonesia beruntung, masyarakat Indonesia dapat rezeki juga. Masyarakat bisa juga mendapatkan penghasilan, tidak hidup dalam kemiskinan, karena mereka bisa, katakanlah ada lahan, mereka tanam jahe merah, mereka tanam serai, mereka tanam lengkuas, mereka tanam jeruk nipis, mereka tanam daun kelor, dan itu panglima herbal yang sangat luar biasa. Kenapa tidak ke situ? Kenapa larinya ke vaksin? Kan itu tanda tanya besar. Ada bisnis apa di situ? Tapi kalau kita bicara kan seperti susah didengar juga. Yang selanjutnya, saudara yang dicintai Allah, saya coba masuk ke filosofi tubuh. Tubuh kita ini kuat Bapak Ibu, kuat sekali. Jadi tidak usah khawatir, kuat sekali. Allah sudah ciptakan untuk kelestarian tadi yang saya sudah jelaskan itu. Dan saya berharap Bapak Ibu, para dokter, para ahli virus, bicaralah, bicara. Saya tidak menyalahkan. Kalau Anda mendukung pro pemerintah silahkan. Kalau Anda kritik pemerintah, berikan kritik yang baik. Dan saya selalu berkata, wahai elit pemerintah, kalau ada orang yang bicara tentang sesuatu dan bisa mempertahankan argumentasi, tidak boleh dibungkam itu orang. Jangan ditangkap, jangan dirusak nama baiknya, jangan dibungkam, jangan dihina, jangan ditembak atau segala macam, jangan. Itu kezoliman yang sangat nyata kalau kita melakukan itu. Kalau ada orang berbeda, misalnya ada yang memberi kritik kepada pemerintah, kritik itu Bapak Ibu, orang yang mengkritik kita itu teman kita berpikir. Benar. Kalau ada orang mengkritik Anda, apalagi kalau dia jujur dari hatinya, itu teman berpikirmu. Bukan dianggap kalau berkritik itu kita harus lawan dia, kita bungkam dia, kita bunuh mereka. Tidak boleh begitu menjalankan negara ini. Ya, justru bahaya itu Pak kalau kita selalu dipuja-puji. Benar, falsafah puja-puji itu hati-hati. Kalau Anda dipuja-puji terus-menerus dan Anda tidak punya kapasitas, itu jangan sampai, saya khawatir itu bukan pujian yang murni dari hati. Itu adalah upaya menjilat. Dan kedudukan orang yang penjilat itu buruk sekali Bapak Ibu dalam agama. Buruk, karena dia tidak bicara dari kejujuran hatinya,
tapi demi hanya untuk menjilat. Apakah dia inginkan kekuasaan, harta, ataukah apa-apa, cuan dan sebagainya. Lalu dia memuja-muji tapi tidak selaras dengan hatinya. Itu buruk sekali orang seperti itu. Dicela oleh agama. Berilah kritikan dan masukan karena keikhlasan hatimu. Betul-betul engkau ikhlas karena Allah. Kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, kita ini belum tentu orang bertakwa, kita juga banyak salah. Tetapi kalau engkau cinta karena Allah, cintai pemerintahmu karena Allah, karena engkau inginkan supaya pemerintah berjalan di jalan yang benar. Cintai negaramu karena Allah, cintai masyarakatmu karena Allah, cintai pekerjaanmu karena Allah, cintai aktivitasmu karena Allah, cintai bagaimana engkau mengelaborasi pengetahuan demi untuk kemaslahatan dan wawasan bertambah bagi masyarakat yang engkau bagikan pengetahuan itu. Kalau engkau menjalankan ikhlas karena Allah, percayalah saudaraku, percayalah, Allah pasti akan menolongmu dengan kemuliaan derajat, setidak-tidaknya terhadap pengetahuan. Ya, apakah ada bisnis besar? Saya juga catat di sini. Wallahu a'lam. Karena jangan sampai kita bicara dan mengupas itu lebih dalam, kita juga ditangkap polisi, dibungkam, dituduh anti NKRI, dituduh radikal segala macam. Padahal tidak ada kaitannya. Saya bukan radikal, saya bukan anti Pancasila, saya tidak kontra terhadap Pancasila, saya tidak membenci pemerintah dalam konteks struktur bernegara. Saya juga tidak benci orang-orang di dalam. Lalu apa yang saya lakukan? Saya menjelaskan supaya wawasan kita ini cerdas, bestari. Bukan ikut-ikutan salah, ikut-ikutan hancur, ikut-ikutan saling menghina, saling membungkam, saling meracuni, saling membunuh, saling menembak segala macam. Bukan. Menghancurkan nama baik orang dan sebagainya, memenjarakan orang, memenjarakan para ulama dan sebagainya. Tidak boleh begitu. Saudaraku yang dicintai Allah, coba bayangkan terjadi di kita. Semoga Allah memuliakan dan mencintai Habib Rizik Syihab dan siapapun yang ikhlas di dalam memperjuangkan agama. Ya. Coba beliau kesalahannya apa, kan kita ikuti semua. Kesalahan itu, kalaupun itu dianggap salah, dilakukan juga oleh banyak sekali orang. Hanya satu orang dengan kesalahan sejenis yang dipenjara, hanya Habib Rizik Syihab. Semoga Allah mencintai beliau, memuliakan derajatnya, mengangkat derajatnya, mengampuni dosa, dan memasukkan beliau ke dalam syurganya. Seorang pejuang, Pak, terlepas pro kontranya. Kita tidak, kalau Anda mau berdebat mengenai itu, saya siapkan tempat, Pak. Saya tidak tahu. Kalau Anda mau debat tentang itu orang begini, mari kita berdiskusi. Saya ini bicara, mari pakai nurani. Ada orang katakan beliau dikatakan salah begitu, di penjara. Loh, yang melakukan kesalahan begitu banyaknya di luar sana enggak di penjara. Ada elit bangsa melakukan itu tidak dipenjara, dibiarkan saja begitu. Padahal kesalahannya dilakukan. Kenapa bisa begitu? Rusaknya satu peradaban itu karena ketidakadilan, Bapak Ibu. Benar. Saudaraku, Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam kita, dalam salah satu mimbar, beliau juga bicara kan? Beliau mengutip hadis Nabi, rusaknya peradaban suatu bangsa, satu masyarakat karena kalau orang besarnya melakukan kesalahan, engkau diam 1000 bahasa. Kalau orang kecilnya yang melakukan kesalahan, engkau cepat menindaknya. Orang kecil melakukan kesalahan, engkau tindak. Orang besar melakukan kesalahan, engkau diamkan 1000 bahasa. Bisa jadi karena ada uang sogok menyogok, boleh jadi gitu. Bisa jadi karena takut sama orang besar, bisa jadi begitu. Bisa jadi karena orang kecil tidak punya kekuatan, sehingga ini aja deh yang dibungkam. Yang lain kan orang besar kita takut, yang ini aja kita sikat. Ini yang dia maksud Nabi, itu yang dikutip oleh Prof Mahfud, bahwa peradaban akan rusak kalau begitu. Ya. Terjadi nggak di negeri ini? Anda yang jawab, dosa saya. Kemudian juga mengapa vaksin, terus kemudian falsafah kita coba program global dan sebagainya. Coba deh baca buku deh tentang program-program elit global. Saya minta kepada Anda itu, tanya Ustaz Zulkifli M. Ali, tanya Ustaz Ihsan Tanjung, semoga Allah mencintai mereka itu. Tanya Ustaz Rahmat Baikuni, ya toh. Itu coba tanya mereka. Bagaimana program-program elit global terhadap vaksin, terhadap materi-materi senyawa kimiawi dan sebagainya. Bagaimana vaksin itu kalau disuntik, ada nggak dampak? Kalau tidak dampak sekarang,
bisa nggak berdampak 2 tahun kemudian? Bisa tidak dia akan berdampak 5 tahun kemudian? Bisa tidak berdampak terhadap yang lain dan sebagainya. Sebab itu ingat loh ya, yang masuk itu adalah salah satunya substansi kimiawi. Bagaimanapun juga, ya mudah-mudahan kita divaksin tetap aman, sehat-sehat. Tapi itu yang kita ragukan dan banyak orang ragu. Yang masuk itu substansi kimiawi loh. Itu. Saudaraku yang dicintai Allah, kita harus berpikir lebih jernih sebenarnya. Tapi orang berkata, Pak Zahir, kita tidak bisa melakukan ini, melakukan ini. Kenapa? Karena tidak bisa menunjukkan kartu vaksin. Bahkan masuk ke, iya kan, masuk ke mall saja harus tunjukkan itu. Apa hubungannya masuk ke mall tunjukkan itu? Lah pertemuan yang begitu banyak rame-rame tidak diapa-apai juga. Iya tuh kalau Anda mau hadir. Apa hubungannya tidak bisa terbang? Apa hubungannya Anda tidak bisa dapat fasilitas ini itu. Bilang saja karena memang ini mau diberi karpet merah, ini vaksin untuk masuk ke semua masyarakat kalau bisa. Maka tahan haknya mereka, yaitu kecuali mereka harus vaksin. Betul nggak? Saya tidak pernah kontra dengan vaksin dalam konteks falsafahnya. Bukan itu. Saya mengajak kita berpikir cerdas. Saya bilang tadi loh ya, kalau mau vaksin silakan. Kalau yang menolak karena alasan tertentu jangan ditahan. Berikan haknya. Karena alasannya itu juga dia bisa kemukakan. Apalagi kalau alasannya betul-betul bermartabat. Tapi kalau ini yang tidak vaksin harus dikasih begini, yang ini rusak ini. Rusak kita bernegara. Maka sekarang coba lihat, dari semua kebijakan-kebijakan itu, saya mau tanya kepada Anda, pakai hati Anda dan pakai pikiran Anda, bagaimana kondisi bangsa dan masyarakat kita saat ini? Bagaimana coba? Jawab secara jujur. Ya. Kalau saya jawab, ya pasti Anda juga sudah tahu kan? Bagaimana kita pukul-pukulan, bagaimana kita saling memaki, bagaimana tiap hari kita saling menghina. Dan itu energi dalam ilmu psikologi sosial. Energi itu kita tertarik keluar, sehingga kita menjadi lelah secara bersama-sama. Akhirnya kita melemah. Yang masuk siapa? Tanda petik syaitan-syaitan dari ideologi-ideologi yang tidak meyakini kebenaran Allah dan kebenaran Tuhan Yang Maha Esa. Masuk semua merangsek, merusak kita. Termasuk ideologi dari orang-orang yang pikirannya menurut saya sangat-sangat absurd, yang mengatakan mau menghapus 300 ayat Al-Quran karena katanya ada kaitannya mengajarkan terus. Dari mana Anda berpikir begitu, Pak? Saya kalau mempelajari ilmu tentang begini, Anda mau debat dengan saya juga boleh. Itu teroris itu bukan hanya orang yang mengaku non-Islam pun banyak pelaku teror, Pak. Jangan kaitan dengan agama. Ada orang yang mengatakan itu, yang katanya agamanya itu teroris itu adalah Islam. Ini kan cara berpikir absurd. Kenapa tidak ditangkap itu orang? Itu. Tapi orang Islam salah sedikit tangkap, salah sedikit tembak, salah sedikit tangkap, bungkam dan sebagainya. Kenapa bisa begini negara ini dikelola? Itulah yang menyebabkan mengapa Anda semua pusing. Kenapa? Karena Allah cabut keberkahannya, sehingga cara berpikirnya semua sudah pusing dan saling tabrak. Akhirnya apa? Bingung semua satu negara. Ya toh? Tanya dirimu, engkau berpihak untuk Allah atau untuk dunia materi? Engkau berpihak untuk kemaslahatan umat karena cintamu betul-betul ikhlas atas nama Allah, atau bukan karena itu? Engkau berpihak untuk memberi jalan bagi kemuliaan agama dan bagi soko guru kehidupan, termasuk para ulama, termasuk agamanya dan sebagainya di negeri ini, atau engkau dapat pesan-pesan tertentu diberikan cuan oleh ideologi tertentu untuk merusak umat Islam? Jawab dengan jujur. Saudaraku yang saya cintai jalan Allah, kalau satu waktu setelah saya vaksin karena ingin mengambil hak saya dan saya dipanggil oleh Allah karena sebab itu, mohon saudaraku yang mendapatkan klip ini sebarkan kepada semua masyarakat dan semua semesta ini, supaya orang cerdas melihat bahwa kalau kita memimpin tidak boleh melakukan kezoliman kepada siapapun terhadap masyarakat juga. Dan berpikirlah secara cermat bahwa sejatinya kita harus bersama-sama berpikir lebih dalam tentang bagaimana
menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang bestari, yang mendukung pro terhadap kemuliaan dan martabat masyarakat itu bukan karena cuan. Bukan karena cuan. Sekali lagi, bukan karena cuan. Saya titip yang terakhir sebelum saya tuntaskan saudaraku. Kalau di negeri ini elit-elit bangsanya selalu membuat kedurhakaan, termasuk di dalamnya terima cuan dari mana-mana dan selalu mau disogok, maka demi Allah engkau tidak akan pernah bisa membuat negara ini sejahtera dan sentosa serta bahagia masyarakat. Tidak. Karena pribadi-pribadi atau elit bangsa yang sudah disogok oleh siapapun, dia akan menjadi babu terhadap orang yang menyogoknya. Kalau engkau sudah menjadi babu terhadap orang yang menyogokmu, maka engkau akan diperintah dan masyarakatmu akan tersiksa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa kita. Dan saya katakan sekali lagi, saya NKRI, kepala saya Pancasila, darah saya merah putih, dan saya sangat mencintai negeri ini. Saya berkata ini, saya memberi kritik positif bukan untuk melakukan kontra terhadap pemerintah, tetapi memberi nasihat baik buat kita semuanya dalam kerangka kita memahami bahwa saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran itu penting. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Saya Zahir Jona Ridwan, suara pribadi sendiri, pandangan pribadi sendiri, tidak mewakili siapapun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.